Anda menyaksikan Perempuan Bicara, saya langsung ingin bertanya kepada Ibu Rostin sebagai aktivis keluarga. Bu, tadi satu PR sudah dibahas soal disparitas hukum adalah PR kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Tapi selain itu PR-nya adalah kejadian demi kejadian ini terjadi di ruang-ruang yang sangat private begitu ya. Rumah, tempat kerja, tempat ibadah, sekolah begitu ya. Salah satunya contoh kita lihat kasus Lesti dan Rizky Bilar misalnya. Yang bisa dipelajari atau diambil message-nya di situ seperti apa sih? Ini ya Mbak ya, kembali lagi kita itu bicara tentang budaya. Satu di bangsaku ini yang mayoritas Muslim ya, lekat dengan budaya kekeluargaan. Jadi ya seperti kadang-kadang mau dibilang naif ya, tapi kok ya kurang ajar banget ya saya bilang gitu. Tapi misalnya tutupilah aib suamimu kayak gitu-gitu ya. Nah aib yang mana sih yang mesti ditutupin? Itu tanpa penjelasan ya. Terus kemudian ada lagi kalau misalnya suami selingkuh nih contoh ya. Udah sabar, kamu nanti ngeladeni suami kamu yang baik-baik. Ya kamu memang perempuan gini. Tapi kalau ada yang selingkuh yang perempuan, ceraiin aja, kayak nggak ada perempuan lain aja, ya. Dan itu diterima gitu loh. Itu diterima, meskipun ini aneh tapi nyata. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, perempuan semodern apapun tetap ada di posisi itu. Kalau udah kena gitu udah deh. Gitu. Sehingga yang namanya, aduh, aku janda, wah udah, semuanya merasa apa namanya? takut begini, padahal dia orang yang modern di bidang lain. Tapi di bidang satu ini seolah-olah ada sesuatu yang harus dia tuh ngalah. Tekanan kultur gitu, atau budaya, ya? Tekanan kultur atau budaya tadi. Iya, kultur atau budaya gitu. Nah itu diiyakan oleh agama saya ya tentunya gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi. Nah itu satu. Kemudian di dalam kekeluargaan ini tadi, coba kalau kita mau nginep di rumah saudara, nggak usah pakai ngomong, datang bawa koper, ya udah nggak apa-apa, udah ayo sini tidur di sini, jejer gitu, udah tidurlah di situ, keponakan segala macam. Bayangin bisa nggak anak-anak yang masih remaja atau tidur dengan sepupunya, peluk sana peluk sini, yang namanya orang tidur kan. Nah hal-hal yang seperti ini itu merupakan sesuatu yang tantangan juga bagi kita, bahwa kita itu mau meneruskan budaya seperti ini, tapi harus kembali lagi kita melihat satu yang mengerikan di balik itu. Ya, jadi kelihatannya simple, seperti Lesti juga. Waktu itu kan kita bilang, ini Lesti dari keluarga yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana, sangat patuh dan tidak neko-neko, gitu kan. Nah begitu dia kemudian langsung ya ini masalah anak, wis selesai udah. Mau dia digebukin sampai munyar gitu, anak kok di situ kan gitu toh. Enggak apa-apa gitu kan. Ya kamu nanti cari duit. Ini suaminya udah punya rekening miliar kan gitu. Cari duit, aibnya tutupi. Dan ini diterima. It's okay, enggak apa-apa. Kita yang duduk di sini juga akhirnya nerima juga tuh. So what gitu loh. Jadi nah, salah satunya contoh di kasusnya Rizky dan Lesti ini ada tekanan budaya. Oh iya, iyalah iya. Itu tadi karena anak. Nah dikiranya kalau mendidik anak di dalam situasi kebohongan detik demi detik, itu akan sehat apa gimana gitu loh. Ya jadi hal-hal yang seperti inilah yang mestinya kita ajarkan kepada semuanya. Lewat apa? Ya lewat yang gampang aja lah, pengajian, arisan, kayak gitu-gitu. Jadi betapa sebagai contoh, saya nggak tahu saya salah apa tidak ya. Ini contoh powerful tidak sih bahwa bahkan tekanan sosial media terhadap kasus Rizky dan Lesti Bilar pun terkalahkan dengan tekanan budaya gitu. Itu kalau yang dari saya ambil nih dari Bu Rostin nih, betul seperti itu Bu Rostin. Kita udah berbusa-busa mulutnya di sini, udah maksudnya netizen sudah sangat pushing ini ya, sudah sangat mau dan kita sudah gitu, dalam tanda petik kan bangga ya. Waktu itu wah ada berani ada yang berani. Ya ternyata. Oke, mau ada komentar soal itu Mbak Irma, karena ini menyangkut psikologi juga. Tadi tekanan budaya arti mengalahkan tekanan netizen. Ya, selain itu selain budaya juga sih tadi Bu Rostin sudah menjelaskan secara gamblang. Ya cinta itu buta. Tapi kan nalar dan logika itu juga harus dipergunakan ya. Artinya kan kita memang dalam berkeluarga ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Memang betul kita harus memikirkan dan mempertimbangkan anak-anak.
dalam proses kita, misalnya harmonisasi pernikahan dan semuanya itu harus banget gitu ya. Tapi kita lihat lagi pola-pola kebiasaan gitu. Kadang kita memberikan kesempatan nanti dia akan berubah gitu. Tetapi perubahan yang seperti apa? Lalu kemudian apa yang dilakukan untuk perubahan tadi gitu. Karena bagaimanapun sebuah situasi kalau misalnya tidak ada proses pendampingan yang kuat, perubahan itu nggak akan terjadi gitu. Dan pasti lagi korbannya akan anak-anak gitu. Nah itu yang sebetulnya jadi sangat rentan kalau kita mengatakan bahwa ya saya kembali ini karena anak-anak gitu. Ke Ibu Sri dan Mbak Andi ya, dari sekian angka-angka tadi gitu ya, yang mengurungkan laporannya ya biasanya kan ya pasti laki-laki juga ada mungkin yang melapor ya, kekerasan pada laki-laki juga pasti ada. Tapi yang mengurungkan itu biasanya alasan besarnya apa Bu? Nyambung nggak nih kira-kira dengan analisa barusan? Jadi gini, keberadaan undang-undang PKDRT sendiri pun sebenarnya tujuannya adalah untuk mengharmoniskan keluarga, untuk menyehatkan keluarga. Nah ini agak ada dua nih, multitafsir nih. Demi keharmonisan keluarga, maka apakah tidak sebaiknya lebih diselesaikan secara restoratif, apalagi sekarang penyelesaian secara restoratif itu sudah dilembagakan. Nah, ini sebenarnya memang bagus. Restoratif nih pemulihan sosial itu jauh lebih baik ketimbang harus berakhir di penjara. Penjara itu disharmoni akan semakin memanjang dan dampaknya panjang. Bukan hanya buat negara tetapi buat komunitas atau sosial, fungsi sosial kita menjadi hilang. Tetapi persoalannya dalam kasus PKDRT ini bukan persoalan yang amat sangat sederhana. Tidak bisa kita lihat konstruksi hukum dengan ada hukum tenang, pasti beres. Tidak. Karena memang dia berakar dari budaya kita sampai hari ini masih patriarkis. Nggak usah jauh-jauh, minta 30% perempuan, terus yang laki mau dikemanain gitu kan. Nah itu cara pandang kita bagaimana, udah nanti kan terlalu banyak perempuan di ruang publik, nanti di rumah nggak ada yang ngurus. Ini menjadi alasan-alasan pembenar yang membuat akhirnya 30 perempuan di kuota organisasi-organisasi tidak akan pernah berangkat. Habis pensiun tambah lagi tetap segitu-segitu aja, walaupun sudah ada komitmen berganti pimpinan-pimpinan. Sampai hari ini contoh, reformasi mengamanatkan 30% kuota untuk parlemen 30 perempuan. Adakah? 30%, iya. 30%, adakah satu partai pun? Nggak ada. Artinya apa? Ini menjadi tolok ukur kita. Sebuah lembaga yang mempengaruhi kehidupan bernegara saja tidak mampu melakukan itu, apalagi rumah tangga. Kita bagaimana membangun equality di dalam relasi suami istri menjadi sangat tidak mungkin karena memang anak-anak perempuan selalu dididik dengan rasa empati yang tinggi. Bagus. Empati tinggi, tetapi kenapa perempuan memperoleh empati tinggi lebih besar ketimbang laki-laki? Ketika anak laki-laki kita diadukan oleh tetangga memukul, ya biasa anak lelaki. Nah ini kata-kata seperti ini, kenapa lelaki tidak lebih penyayang karena dia pelindung dibanding yang perempuan gitu kan. Kita tidak pernah bertanya itu, hampir tidak pernah bertanya. Karena memang apa? Parenting itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah ada sekolahnya. Jadi itu kembali lagi ke kesadaran kita di masing-masing rumah tangga, adakah ibu atau bapak tiang rumah tangga ini ingin menjadi agen perubahan di masa depan, paling tidak di anak cucu Nadir, itu dulu. Nah kalau itu tidak dimulai, mau dari mana? Negara tidak cukup bisa melakukan itu kok. Jadi budaya patriarki gimana Mbak? Mbak Ani mau respon sedikit budaya patriarki tadi. Tadi saya mau merespon soal kenapa ya orang bisa menarik cabut laporannya gitu ya, melapor cabut gitu. Dan sebenarnya kalau untuk pengalaman perempuan, buat kami di Komnas Perempuan ini salah satu hal yang perlu kita teliti lebih lanjut. Yang pertama yang sering diajukan itu karena tekanan orang-orang sekitar. Jadi bukan berarti si perempuan ini ingin mencabut, tapi orang-orang di sekitarnya yang paling mempengaruhi dia mengambil keputusan bisa jadi menjadi orang yang memutuskan apakah itu akan dilaporkan atau tidak, dilanjutkan atau tidak. Sesederhana bahkan seorang korban perkosaan yang ingin betul kasusnya masuk ke proses hukum, tiba-tiba mungkin karena dalam proses pola asuhnya itu dia sangat
dipengaruhi oleh keputusan dari ayahnya atau kakak laki-lakinya, atau juga ketika dia harus menimbang ulang bagaimana nanti pasca tindakan atau peristiwa tersebut dia akan lebih tergantung lagi. Ini bukan cuma masalah dia dianggap aib oleh sekelilingnya, tapi bahwa dia akan sangat tergantung dengan support system yang ada di dalam keluarganya itu, yang semuanya berporos kepada si sosok-sosok laki-laki yang memutuskan. Meskipun kadang-kadang juga ada yang karena sangat dekat dengan ibunya, lalu ibunya sendiri kemudian, kan kita banyak dengar kisah seperti itu ya, ibunya syok, tidak bisa sakit dan sebagainya, dan akhirnya tidak bisa. Jadi keputusan untuk menarik laporan itu seringkali juga ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya, bukan hanya soal tadi pengaruh nilai atau budaya yang ada di dalam kepalanya. Hal kedua adalah sebetulnya implikasi dari menarik laporan yang ada. Yang ini yang saya pikir butuh studi yang lebih lanjut. Kita banyak berpikir bahwa kita selesaikan aja dengan bincang-bincang gitu ya, didamaikan supaya ini kan masalahnya kecil gitu. Tapi sampai titik mana? Karena tidak ada pedoman yang cukup tegas untuk mengatakan bolehnya tuh sampai mana. Kalau dia terus berulang itu bisa fatal. Kami mendapatkan laporan misalnya seorang perempuan yang hidup dalam peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga yang berulang. Pertama kalinya dia memaafkan, kedua kali diminta memberikan maaf, 3 kali 4 kali, akhirnya keputusannya adalah saya bunuh. Keputusan untuk membunuh pasangan, baik itu oleh perempuan terhadap pasangan laki-laki ataupun, nah ini yang lebih menarik lagi, kita juga tidak punya data yang cukup untuk menegaskan berapa banyak perempuan yang dibunuh sebagai balas dendam dari pasangannya ataupun akibat kekerasan yang berulang di dalam rumah tangganya. Karena sampai saat ini pembunuhan itu dicatat satu saja, pembunuhan, korbannya perempuan, tapi kita tidak punya analisis yang cukup untuk mengapa si perempuan ini dibunuh, apa relasinya dengan si pelakunya. Nah, kami baru bisa sampai di tahapan memeriksa data media. Karena itu kami meminta kepada pihak kepolisian, BPS maupun pihak Mahkamah Agung untuk memeriksa. Mari kita buat kajian sama-sama. Kenapa perempuan bisa sampai dibunuh? Karena dari laporan media itu mayoritas dibunuh karena KDRT berulang akhirnya berujung pada pembunuhan perempuannya, atau karena dia udah nggak sanggup lagi, dia nggak pernah ngelaporin KDRT-nya, dia cuman melaporkan untuk bercerai. Biasanya yang ditulis kalau di Badilak itu paling tinggi tuh, perselisihan terus menerus atau perselisihan tidak dapat diselesaikan. Dan itu yang kemudian dianggap oleh pihak pasangan laki-lakinya ini sebagai ketidakpatuhan si perempuan atas dirinya. Baik, kita akan sambung lagi dengan kasus berikutnya yang juga sempat besar begitu ya, adalah perundungan anak di Tasikmalaya yang akhirnya anak ini depresi dan meninggal. Kita saksikan setelah pariwara berikut ini.